Selamat siang para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang mengampu dan mengambil mata kuliah Hukum Acara Pidana pada semester ganjil 2020-2021. Berjumpa kembali dengan saya, Diana Alwastuti, yang akan mengatengahkan mengenai penyidikan dan penyelidikan sebagai bagian dari hukum acara pidana. Oke, sebagaimana yang kita ketahui bersama, untuk masalah penyidikan di Indonesia, kita mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan merupakan tugas serangkaian penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam Undang-Undang Kitab Pidana ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta jelas suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Jadi, pada penyidikan ini kita akan banyak berbicara mengenai bagaimana menemukan seorang tersangka, menemukan titik temu antara pelaku dengan kronologis yang sudah diperkirakan terjadi pada suatu tempat kejadian perkara. Sehingga pada saat kita berbicara mengenai penyidikan itu sebagaimana tadi kita garis bawahi bahwa yang diatur di sini adalah untuk mencari, mengumpulkan bukti-bukti. Sehingga sebagaimana yang akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya, apabila kita menceritakan atau menjelaskan mengenai mencari alat bukti, maka yang perlu ditemukan di sini adalah satu, kesaksian dari para saksi yang melihat atau mendengar kepada sebuah titik perkara, kemudian mencari juga sidik-sidik jari pada tempat-tempat kejadian perkara, ataupun juga surat-surat dokumen-dokumen hukum, dokumen-dokumen yang bersifat legal yang dapat menemukan satu tindak perkara kepada kronologisnya. Sehingga ketika sudah ditemukan satu kronologis sebagai benang merah di dalam satu tindak perkara, maka kemudian penyidik di sini adalah polisi yang banyak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas-tugas kepolisian. Sebagaimana yang kita ketahui, polisi di sini bertindak sebagai penyidik, artinya polisi harus menggunakan segenap kekuatan negara dan kewenangan yang ada pada dirinya untuk menemukan siapa pelaku, kronologis yang jelas, berdasarkan keterangan saksi maupun juga ketika tertangkap tangan, lalu kemudian juga dari kedua hal itu masih ditambahkan lagi tugas penyidik adalah untuk membuat suatu BAP. BAP di sini adalah perwujudan fungsi dari seorang penyidik. Sehingga penyidik di sini akan banyak bertanya, akan banyak mereka kepada suatu hal yang di dalam penemuan suatu titik kronologis. Sehingga ketika kita berbicara mengenai tugas kepolisian di dalam hal ini, polisi tidak boleh lepas dari beberapa hal. Antara lain, satu, kedudukan polisi, dua, tugasnya sebagai penyidik utama, dan pembatasan wewenang seorang polisi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Berbicara mengenai kedudukan polisi pada zaman 2020 ini berbeda dengan ketika kita berbicara tugas dan fungsi kedudukan polisi pada zaman-zaman sebelumnya. Di mana polisi pada zaman dahulu itu banyak bergabung atau masih tergabung dengan Tentara Nasional Indonesia. Mereka merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan, sehingga pada beberapa masa kita bisa lihat jejak kepangkatan atau tanda-tanda lembaga kepolisian itu masih meniru kepada tanda-tanda kepangkatan atau tanda-tanda kelembagaan di dalam Tentara Republik Nasional Indonesia. Sehingga
dulu ada pangkat-pangkat tertentu yang kemudian pada tahun 2002 silam, tahun 2002 dirubahkan pangkatnya menjadi pangkat-pangkat tituler baru. Seperti dulu kita masih mengenal ada istilah kombes, kita mengenal istilah komisaris jenderal. Itu merupakan kepangkatan-kepangkatan yang sebetulnya berasal dari ketentaraan. Namun pada masa 2002 sampai dengan sekarang, pangkat-pangkat itu kemudian disesuaikan dengan tanda-tanda kepangkatan terbaru, sehingga beberapa kepangkatan itu menjadi hilang. Nah, kepolisian ini adalah suatu penyidik mandiri, artinya dia berdasarkan suatu undang-undang yang terpisah dari kelembagaan-kelembagaan lain. Sehingga dalam kelembagaan tersebut, polisi itu hanya menjalankan fungsi penyidikan sebagai pintu utama dari proses penyidikan. Sehingga kalau kita berbicara mengenai proses penegakan hukum di dalam peradilan pidana, maka pintu masuk pertama itu adalah pada titik penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Polisi adalah orang yang pertama kali mengetahui tentang adanya satu tindak pidana, kemudian melekatkannya kepada tersangka atau yang tertangkap tangan, sehingga kemudian setelah mendapatkan siapa pelaku, maka kembali tadi kita akan masuk ke dalam proses berikutnya, yaitu pembuatan BAP atau berita acara pemeriksaan. Nah, BAP itu sendiri yang merupakan produk dari seorang polisi yang bertugas untuk menangani satu perkara, maka tidak bisa dilepaskan dari fungsi berikutnya yang akan dilakukan setelah melakukan fungsi ini, yaitu fungsi penuntutan dan fungsi peradilan. Sehingga kalau kita menggambarkan garis lurus prosesnya, maka ketika kita berbicara penyidikan, selanjutnya akan ada penyelidikan. Setelah penyelidikan, kemudian kita akan bercerita mengenai penuntutan dan kemudian proses peradilan. Adanya jalinan kefungsian demikian membuat hubungan koordinasi fungsional antara lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, dan juga kehakiman yang kemudian akan dieksekusi oleh lembaga pemasyarakatan. Sehingga setiap fungsi yang tadi saya sebut harus saling berkoordinasi di antara institusi-institusinya dan ada sinkronisasi. Walaupun pada prakteknya ada beberapa overlapping yang mungkin terjadi di dalam penyidikan dengan penyelidikan, maupun juga overlapping antara penyidikan dengan yang maksud saya penyidikan yang dilakukan oleh polisi dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik-penyidik swasta. Maksud saya di sini penyidik-penyidik swasta itu seperti dulu ada BPK, sekarang digantikan dengan PPATK. Dulu mungkin ada penyidik-penyidik untuk tindak penanganan korupsi, sekarang dilakukan oleh KPK. Nah, overlapping ini sebetulnya muncul karena pergerakan di dalam hukum formil di Indonesia. Jadi yang berkembang bukan hanya kitab undang-undang hukum acara pidana, tapi juga undang-undang lain yang mungkin masih ada fungsinya dengan hukum pidana, tetapi bersinggungan dengan undang-undang KUH pidana. Seperti yang kita kenal dengan undang-undang tindak pemberantasan korupsi, yang kemudian melahirkan undang-undang KPK. Nah, dua hal ini sebetulnya memang ada di luar undang-undang KUH pidana, karena KUH pidana hanya mengatur general kesalahan yang disebut sebagai tindak pidana korupsi, mulai dari suap, mulai dari penyalahgunaan wewenang,
Kemudian juga tindak pidana menyalahgunakan jabatan. Itu yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi kemudian dengan penambahan undang-undang baru, muncul penyidik-penyidik baru yang memang dibutuhkan mengingat sifat daripada undang-undangnya yang menjadi tambahan kepada undang-undang yang sudah ada. Sehingga tadi sebagaimana yang sudah saya sebutkan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kemudian ditambahkan dengan kitab-kitab lain yang memang mempunyai kitab acara berbeda. Seperti kalau kita berbicara mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi, itu berbeda sekali dengan yang ada di dalam KUH Acara Pidana. Karena KUH Acara Pidana hanya mengatur mengenai acara bersidang secara umum, formal, general. Tidak berbicara pada tindak pidana khusus seperti pada kasus korupsi atau pada kasus narkoba. Sehingga untuk penyidikannya pun akan jadi berbeda. Itu sesuai. Kemudian setelah kita berbicara mengenai kedudukan Polri saat ini murni berada langsung di bawah presiden. Sehingga wewenangnya tidak lagi mengacu kepada ketentaraan. Kalau tentara dulu ada gugus wewenang yang menyebabkan seperti dulu itu polisi itu harus tunduk kepada kekuasaan ketentaraan. Jadi ada subordinat dulu. Setelah ada muncul perbaruan di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang rencananya juga akan diperbaharui di tahun 2020 ini, sehingga polisi ini sekarang murni dia menjadi satu lembaga tersendiri terlepas daripada ketentaraan di Indonesia. Sehingga dengan kedudukan yang independen demikian, bisa kita katakan bahwa polisi berhak menindak, berhak untuk melakukan penangkapan, berhak untuk melakukan penyidikan di tahap awal, sehingga polisi dengan kewenangan-kewenangan tersebut mempunyai fungsi yang kita sebut sebagai law and order. Kalau kita berbicara mengenai fungsi hukum atau fungsi law artinya seorang penyidik hanya boleh menyuarakan apa yang ada di dalam undang-undang. Menerapkan undang-undang tersebut ke dalam suatu tindak perkara pidana. Sehingga pada saat kita berbicara mengenai fungsi kepolisian sebagai penegak hukum, maka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepolisian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang dia jalankan itu sendiri. Sehingga kepolisian itu sebagai penegak hukum, dia pun tunduk kepada hukum yang dimaksudkan di sini adalah hukum positif di Indonesia. Pada prakteknya, memang terjadi beberapa oknum, sekali lagi saya bilang, beberapa oknum polisi yang tindakannya ekses terhadap law. Tapi yang menjadi titik poin di sini, walaupun kepolisian tersebut bertindak hanya menjadi corong daripada hukum, polisi juga memiliki hal yang disebut sebagai kode etik polisi. Di dalam kode etik polisi yang kurang lebih berisi 200 sekian pasal kode etiknya, kepolisian itu hanya bertindak sebagai alat. Artinya, dia tidak boleh melakukan tindakan-tindakan kecuali dalam hal-hal khusus yang kemudian ditentukan oleh undang-undang pula, dia boleh menyimpangi undang-undang tersebut. Simpelnya demikian. Kalau kita berbicara seorang tugas polisi, ketika polisi sederhananya lah mengambil satu tersangka. Ketika dia mengambil tersangka, ingat, tersangka kecuali dalam hal tertangkap tangan, maka polisi hanya boleh
menangkap orang dengan surat perintah. Kenapa ada surat perintah? Karena perintah undang-undang. Jadi di sini sebesar-besarnya kekuasaan seorang kepolisian, dia tetap terikat kepada aturan yang ada di dalam badan kepolisian itu sendiri. Antara lain Undang-Undang Kepolisian dan Kode Etik Kepolisian. Pada banyak kasus, apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik, maka polisi tersebut akan menerima teguran sampai pembebasan tugas, artinya pemecatan secara tidak hormat. Mungkin tindakan-tindakannya bisa kalian lihat sendiri nanti pada kasus-kasusnya. Pada kasus-kasus tersebut akan disebutkan secara jelas apa yang dia langgar. Apakah dia melanggar kepada kode etik atau kepada undang-undang. Kalau dia melanggar langsung kepada undang-undang, misalnya menyebabkan seorang tersangka meninggal. Pada banyak kasus ya, memang itu mungkin tidak terjadi di Indonesia saja, tapi juga terjadi di negara-negara lain. Maka hal ini tentu nggak bisa cuma diselesaikan dengan undang-undang yang sifatnya kode etik atau peraturan yang sifatnya kode etik. Maka untuk penyelesaiannya akan diselenggarakan secara hukum pidana yang berlaku. Jadi kepolisiannya dicopot, setelah dicopot dia tetap menjalani persidangan sebagaimana layaknya kepada orang-orang biasa seperti kita kalau kita sedang mengalami konflik dengan pengadilan. Ketika polisi menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, tentu tidak bisa dilepaskan dari order. Order di sini bukan law. Order di sini artinya tata kelaksanaan masyarakat. Tata kelaksanaan masyarakat artinya begini. Seringkali di dalam masyarakat, apalagi masyarakat yang dinamis, ada selisih cekcok. Nah, kepolisian di dalam fungsi order di sini artinya bertindak untuk menegakkan aturan-aturan yang sebetulnya bukan aturan-aturan hukum tertulis, tetapi aturan-aturan yang sifatnya mengikat kepada masyarakat. Misalnya, yang pernah saya lihat dan pernah saya bantu juga, ada kasus percecokan di antara tetangga di dalam satu rukun tetangga. Mungkin yang X kepada yang Y. X ini adalah seorang ibu rumah tangga, Y ini adalah ibu rumah tangga lainnya. Mereka bertetangga tuh berjarak 2 rumah. Nah, ketika terjadi perselisihan yang menyebabkan tindakan awalnya sih perbuatan tidak menyenangkan, tetapi kemudian berlanjut kepada penganiayaan. Jadi si ibu ini, yang si X ini kemudian mungkin sudah terlampau kesal atau bagaimana dengan tetangganya tersebut, kemudian mendatangi rumah si tetangganya, kemudian menjambak bahasa Indonesianya ya pokoknya melakukan satu tindakan kekerasan. Luka sih tidak. Jadi pertengkaran ini yang walaupun akhirnya mengakibatkan pertengkaran kecil lah di antara ibu-ibu tetangga ini, kemudian diselesaikan kepada kepolisian. Tapi polisinya nih begini, yang perlu kalian ingat, kepolisian itu ada di berbagai tingkat. Jadi nggak cuman di tingkat nasional saja, tapi bahkan juga sampai di RT, di RW. Biasanya kalau di RT dan di RW, kepolisian ini mungkin lekat dengan istilah yang kalian tahu dengan istilah Babinsa. Babinsa ini artinya bimbingan kepada masyarakat. Nah, di dalam polisi yang bergabung dengan Babinsa ini sifatnya bukan untuk menegakkan hukum, tapi untuk menegakkan order. Sehingga pada penegakannya, kepolisian akan berusaha mendekati kedua belah pihak. Dalam kasus ini memang saya lihat ada seorang polisi itu tidak hanya bertindak sebagai mediator, tapi lebih kepada tindakan untuk mendamaikan secara formal kepada dua tetangga ini. Dengan ucapan waktu itu
Apa nggak bisa damai? Atau bisa nggak ini diselesaikan secara kekeluargaan? Kan kita satu RT, kita satu RW, sehingga waktu itu tidak sampai pengaduan, tidak sampai dilaporkan ke tingkat kepolisian, karena kalau dia bergabung dengan, maksudnya kalau sampai dia masuk ke tingkat pelaporan, berarti polisi sudah tidak bisa lagi melakukan tindakan lain kecuali memproses si tersangka. Sehingga dalam kasus ini sebisa mungkin polisi itu mengupayakan agar damai. Kalau bahasa sehari-harinya mungkin damai. Sehingga di sini kita bisa lihat, kalau kita berbicara mengenai law and order, order di sini artinya penegakan peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat, sehingga kepolisian itu aktif berperan untuk menegakkan satu tatanan keadilan di dalam masyarakat. Sehingga fungsinya di sini polisi itu tidak hanya untuk mengkoreksi di dalam masyarakat, tetapi memastikan bahwa masyarakat memahami bahwa setiap tindakan pidana akan mengakibatkan satu tindakan lagi penal atau hukuman, karena asas di dalam hukum pidana formal kita mengatakan tiada perbuatan tanpa kesalahan. Tanpa kesalahan maka tidak ada pidana. Demikian bunyinya. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai kewenangan dari kepolisian itu sendiri. Untuk mengatakan kewenangan dari kepolisian, bisa kita tarik dengan fungsi law and order tadi. Artinya, kewenangan kepolisian itu di tingkat penyidikan ada dua. Pertama, untuk menemukan orang di sini artinya pelaku. Yang kedua, untuk menemukan locus delicti dan tempus delicti. Kalau kita berbicara mengenai locus delicti dan tempus delicti, artinya kita membicarakan satu rangkaian mulai dari perencanaan, mungkin dalam kasus-kasus tindak pidana tertentu yang memang membutuhkan unsur perencanaan, kemudian unsur awal pelaksanaan, setelah unsur awal pelaksanaan pada hari H kejadian atau TKP dan juga waktunya, kemudian sampai dengan tindak pidana itu selesai. Sehingga untuk menemukan locus dan tempus delicti ini, kepolisian harus betul-betul menemukan segala sesuatu yang berhubungan di dalam suatu tindak pidana perkara itu. Dengan kata lain, kewenangan dari penyidik di dalam hal untuk penegakan perkara atau menemukan locus delicti dan tempus delicti bersifat terbatas dan lebih sempit daripada penyelidikan yang akan kita bahas selanjutnya, di mana tindak pidana tersebut ada batas-batasnya, ada kewenangannya, dan ada pengetatannya. Kenapa harus demikian? Karena saya kembali dulu ke sejarah. Dulu ketika polisi masih dikuasai oleh beberapa rezim, maksudnya di sini rezim itu adalah antara lain rezim ketentaraan, memang pernah terjadi beberapa kasus penyalahgunaan kewenangan. Artinya di sini ada oknum polisi yang mungkin melakukan penyiksaan atau tindakan-tindakan tertentu yang sifatnya untuk menggali pengakuan. Ingat, penyidik ini bukan cuman pada hari ini ada. Penyidik itu sudah mulai ada semenjak Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diadakan di Indonesia.
Hanya saja dengan penyesuaian-penyesuaian di kemudian hari, maka kewenangan penyidikan itu sebetulnya yang ada pada kepolisian dan pada penyidik-penyidik swasta lainnya yang disebutkan oleh undang-undang sifatnya sangat limitatif. Kenapa? Karena pada awalnya terlalu banyak penyimpangan di sini. Contoh, ada oknum polisi yang melakukan penyiksaan di tingkat BAP kepada tersangka. Jadi mungkin oknum polisinya merasa, ya saya tidak mengeneralisir itu semua, tapi ada beberapa kasus dulu tidak zaman sekarang yang terjadi tuh polisi tuh seperti menekan, memaksa, lalu menyalahi undang-undangnya sendiri. Karena tujuan daripada kepolisian itu adalah untuk menemukan orang tuh bukan artinya orang tuh bisa direndahkan martabatnya di dalam hukum. Justru sebaliknya, ketika orang itu ditemukan, dia harus mengalami satu due process atau satu proses peradilan yang baik, yang memerdekakan haknya, walaupun dia sebagai tersangka. Dan dalam hal menemukan locus delicti dan tempus delicti, sebagaimana tadi yang sudah saya sempat singgung-singgung, yang dicari adalah satu, perkiraan di sini bukan perkiraan artinya kira-kira, bukan, tapi di sini kita merujuk kepada satu tempat tertentu, bidang alas dunia tertentu, yang bisa menunjukkan di mana sebuah kejadian atau seseorang melakukan suatu tindak pidana. Artinya, kalau kita sedang berbicara locus delicti, kita membicarakan tempat kejadian perkara. Karena sesuai dengan yang mungkin dulu dipelajari di dalam hukum di dalam hukum pidana maksud saya, kita tahu tempat kejadian perkara itu bisa saja tidak satu tempat. Bisa saja tempat perencanaannya di mana, nanti tempat untuk melaksanakan kejadiannya di sebelah mana. Lalu nanti alatnya dibuang ke sebelah mana. Itu semua tempat kejadian perkara yang harus disebutkan oleh seorang polisi yang sedang membuat berkas penyidikan di dalam BAP. Lalu menyebutkan tempus delicti, yang artinya menyebutkan perkiraan kira-kira waktu atau estimasi waktu suatu perkara peradilan itu terjadi. Semisal perencanaannya kemarin atau hari malam tanggal 1 malam sebelumnya. Lalu ketika kita berbicara mengenai waktu kejadiannya di sini adalah pada saat misalnya kasus pencurian, berarti pencuriannya jam berapa diperkirakan. Ini bisa dilihat dari mana, Bu? Dari barang-barang bukti, bukan alat-alat bukti ya, barang-barang bukti. Contoh, sidik jari. Contoh, dokumen-dokumen legal yang diakui atau surat-surat keterangan-keterangan tertentu yang menyatakan seseorang. Saya ambil contoh kasus 3 tahun silam yang mungkin kalian juga ikut nonton di TV, pembunuhan racun cyanida kopi Vietnam. Nah, di situ orang berdebat mengenai tempus delicti dan locus delicti. Apakah betul si korban itu kena racunnya itu pada saat? Kalau pada saat jam berapa? Siapa yang melakukan? Itu semua dicari. Karena itu akan mengakibatkan satu kronologis yang berbeda. Kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan kasusnya cukup menyita atensi sehingga waktu itu orang lupa harusnya bagaimana sih dalam melakukan titik penyidikan itu. Apakah boleh seorang penyidik itu datang mengumpulkan berkas sidik jari, minta CCTV, lalu yang melihat CCTV-nya pakai tenaga ahli video waktu itu, jadi bukan langsung dari kepolisian. Nah, ini ada ruang-ruang yang memang masih kosong, yang sekiranya dapat akan diperbarui nanti ketika kita berbicara
di dalam pembaruan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Berarti sudah hampir kurang lebih 20 tahun yang silam. Dan ini belum diperbaharui. Sehingga kalau dipertahankan takutnya tidak akan mencukupi kepada kejadian-kejadian yang memang pada prakteknya sudah bergerak. Orang tidak lagi berbicara mengenai kejahatan-kejahatan yang sifatnya general seperti yang di dalam KUH pidana. Sehingga mau tidak mau hukumnya juga harus diperbaharui, terutama hukum formal. Sehingga satu perkara-perkara itu bisa diperbarui. Setelah kita berbicara mengenai penyidikan, maka tahap selanjutnya akan kita bahas adalah penyelidikan. Jadi saya garis bawahi kembali di sini. Ketika kita berbicara mengenai penyidikan, penyidikan itu adalah tahapan mulai dari penangkapan, sampai dengan penahanan. Kenapa hal ini perlu disebutkan? Supaya menjadi berbeda antara tingkat penyidikan dengan penyelidikan. Banyak orang-orang awam, orang-orang di luar orang hukum menyatakan penyidikan dan penyelidikan itu sama. Sebetulnya ini dua hal yang sangat berbeda dilihat daripada tingkatannya, tingkatan pelaksanaan kegiatannya, dan juga kepada batas wewenang yang ada yang boleh terlaku di dalam satu peristiwa. Jadi kalau kita berbicara mengenai penyidikan, penyidikan itu hanya sampai dengan penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Berapa lama? Untuk penahanan yang dilakukan oleh penyidik hanya boleh dilakukan sepanjang 2 kali 24 jam. Dan dapat diperpanjang menjadi 1 minggu. Yang kemudian dapat lagi diperpanjang kemudian sampai 1 bulan dan tingkat selanjutnya. Kenapa hal ini menjadi demikian? Dulu, saya kembali lagi kepada sejarah, seringkali ketika seorang penyidik melakukan tindakannya itu ekses. Artinya orang begitu ditangkap atau tertangkap tangan, kemudian dimasukkan di dalam tahanan. Nah, kapan nanti akan diproses itu terserah kepada polisinya. Pada saat dia sudah selesai melakukan pemberkasan, baru nanti dia akan mengajukan berkas. Ini tentu tidak akan adil buat orang yang sedang ditahan. Karena penahanan itu walaupun sifatnya hanya membatasi kepada kemerdekaan badani, artinya seseorang dilarang keluar seperti biasa, dilarang bekerja, dilarang melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, itu yang kita kenal sebagai penahanan. Penahanan itu yang paling ringan itu penahanan kota. Tetapi yang paling berat itu adalah penahanan di dalam rutan atau di dalam rumah tahanan. Karena sifatnya betul-betul 1 kali 24 jam ada di dalam rutan tersebut. Nah, oleh karena itu penyidikan diakhiri pada tingkatan penahanan tersangka. Kemudian ketika orang yang ditahan itu mengalami yang namanya pemeriksaan yang berujung kepada BAP, maka ini sudah tidak bisa dikatakan lagi sebagai kewenangan penyidik, tapi lebih kepada penyelidikan. Apa tugas dan fungsi penyelidikan? Fungsi dari penyelidikan adalah meneruskan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik kepada tingkat selanjutnya yang akan kita bahas berikutnya, yaitu mengenai penuntutan. Sehingga dirasakan dulu pada awal undang-undang kepolisian dibuat, perlu ada satu batasan fungsional yang jelas antara tindakan dilakukan oleh penyidik dengan tindakan yang dilakukan oleh penyelidik. Penyelidik di sini hanya betul murni menyelidiki satu perkara. Apakah seorang penyidik sudah melakukan hal-hal penangkapan, penahanan yang sesuai dengan undang-undang, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang penyidik seharusnya.
Kalau ini sudah dilakukan, maka tugas seorang penyidik berikutnya adalah membuat terang kepada sebuah perkara. Nah, itu fungsinya yang akan diperiksa di dalam BAP. Sehingga tugasnya tidak bisa dilakukan oleh penyidik, tapi oleh seorang penyelidik. Siapakah penyelidik? Ada dua yang ditentukan oleh undang-undang. Pertama, kepolisian tetap. Yang kedua, oleh jaksa. Kenapa menggunakan jaksa? Jujur, pada tingkatan penyelidikan ini mulai berperan seorang jaksa untuk menemukan hal-hal di dalam terjadinya sebuah tindak perkara. Dia akan memeriksa apakah betul seorang tersangka yang sudah ditangkap dan sudah ditahan itu memang betul melakukan sebuah perbuatan. Di sini mulai dimunculkan juga saksi-saksi, baik saksi yang mendengar, saksi yang melihat, kemudian juga saksi yang berdasarkan keilmuannya, pengetahuannya. Misalnya di sini seorang dokter, seorang kurator. Kalau dalam kasus-kasus pencurian itu bisa juga orang-orang yang memang berdasarkan keahlian, yang berdasarkan keilmuan. Sehingga di sini pada pemeriksaan BAP akan tampak jelas apa yang diselidiki. Orang terhadap tindak pidana yang sudah dirangkai oleh kepolisian. Jadi nanti polisi akan banyak bercerita di dalam berkas BAP-nya, lalu BAP-nya kemudian dibawa menjadi berita acara pemeriksaan. Nah, di dalam BAP itu mulai akan bercerita digabung dengan tanggal, digabung dengan jam, digabung dengan tempat, kemudian dikuatkan dengan orang. Sehingga di dalam pemeriksaan yang di tingkat penyelidikan, jaksa akan menilai apakah seseorang itu bisa diadili atau sebaliknya tidak bisa diadili. Dalam hal seorang penyelidik menemukan perkara tersebut bisa diteruskan, maka berkasnya akan menjadi berkas penuntutan. Atau yang kita kenal sebagai P21. Ini bahasa di dalam kepolisian itu sendiri, yang juga sering dipakai oleh kejaksaan karena saling berkoordinasi. Dan dalam hal dia tidak bisa diteruskan, maka ada dua. Pertama, bisa dipeti eskan dalam arti kasus ditutup. Dan yang kedua, kasusnya dikembalikan kepada polisi untuk ditelusuri lagi. Banyakan sih ya dilepaskan lagi kepada polisi sampai polisi betul-betul bisa melakukan suatu bentuk penuntutan. Kalau dia tidak bisa atau belum bisa melakukan penuntutan, dikembalikan lagi sampai polisinya bisa mendapatkan betul satu kronologis yang lengkap. Itulah tugas penyelidikan. Tugas penyelidikan ini juga nanti berujung kepada pelimpahan berkas. Pelimpahan berkas inilah yang menjadi titik sentral dari sebuah perkara bisa diadili di dalam sebuah persidangan. Yang menarik untuk diperhatikan di sini adalah sering terjadi di dalam praktek seorang jaksa yang memeriksa di dalam berkas penyelidikan ternyata menemukan keganjilan-keganjilan. Nah, dalam hal menemukan keganjilan-keganjilan, tapi polisi masih berusaha untuk memproses satu kejadian. Mungkin karena tekanan masyarakat. Semisal kalau kalian boleh ingat kasus 7 tahun yang lalu ada seorang nenek-nenek yang tertangkap mencuri sehingga dia harus diproses. Waktu itu masyarakat tuh mayoritas ya yang ada di sekitar situ sebetulnya ingin agar nenek ini dipisah. Maksudnya dipisah tuh tidak usahlah ditindak perkaranya. Kenapa saya menceritakan kasus ini? Perlu ada asas-asas yang kalian ingat di dalam penyelidikan ini. Kalau kita berbicara mengenai penyelidikan, maka unsur yang menjadi unsur terutama di sini bukan lagi
unsur penyetaraan. Kalau di sini kan masih ada unsur kesetaraan, maksudnya kesetaraan di muka hukum, jadi orang masih diperlakukan secara hormat. Tapi kalau kita berbicara di dalam penyelidikan, yang menjadi titik pola utama seorang penyelidik itu adalah unus testis, nullus testis. Artinya, satu alat bukti bukan kebenaran. Ini banyak terjadi pada prakteknya kasus-kasus yang dipaksakan, meskipun barang-barang bukti atau alat-alat bukti yang diajukan di dalam pemeriksaan itu masih kurang. Nah, seorang jaksa yang baik menjadi penyelidik yang baik, tentunya harus dari awal, dari langkah penyelidikan ini, memutuskan perkara ini untuk tidak diteruskan atau dipeti eskan saja. Atau dikembalikan kepada polisi yang tadi saya sebut, terus saja dibolak-balik berkasnya sampai P21. Memang karena pada kasus-kasus tertentu, misalnya kasus-kasus kejahatan yang tidak terpecahkan atau ex-file, banyak kesulitan-kesulitan yang dimiliki oleh seorang penyelidik untuk menemukan satu tindak perkara. Seseorang kan kalau dihadapkan di dalam pemeriksaan, bebas menyatakan saya sebetulnya tidak melakukan itu, atau menyangkali perbuatannya, ada hak untuk menyangkal. Sehingga dalam hal yang demikian, dalam hal pemeriksaan yang demikian, tentu polisi ditambah lagi dengan jaksa ini harus bekerja keras untuk menemukan yang sebetulnya terjadi betul tidak dilakukan oleh seorang pelaku ini. Teringat juga kepada kasus nenek tadi, memang akhirnya di peradilan nenek itu terbukti secara sah dan meyakinkan. Ini bunyinya ya, saya kutip langsung. Nenek tersebut, Nenek Minah waktu itu disebut namanya. Nenek Minah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian. Berarti 362-nya terpenuhi. Apa saja yang terpenuhi? 1. Barang siapa? Nenek. Terus bagaimana cara mencurinya? Nah, kalau kita berbicara mengenai hukum acara formal, berarti tugas dari jaksa dan tugas dari polisi adalah bagaimana membuktikan si nenek tersebut mengambil. Mengambil bisa saja buah jatuh diambil, itu mengambil. Tapi dalam kasus ini katanya Nenek Minah diam-diam memasuki wilayah perkebunan PTX yang memang menanam tanaman kakao. Nah, kemudian tangannya secara aktif mengambil. Mengambilnya menggunakan tangan atau menggunakan satang? Enggak, menggunakan galah maksud saya. Menggunakan galah atau menggunakan tangan langsung? Menggunakan tangan langsung. Terus buat apa? Dimakan. Nah, perbuatan ini dianggap oleh jaksa dan hakim pada persidangan itu sah dan meyakinkan. Nah, artinya di sini hukum acara formalnya atau hukum formal pidananya hanya melihat apakah Nenek Minah tuh betul sudah memenuhi satu perbuatan yang sebagaimana masuk di dalam 362. Waktu itu hanya satu ya, perkaranya 362. Dan ternyata bunyi putusannya sah dan meyakinkan. BAP-nya pun sah dan meyakinkan. Ada saksi yang melihat, ada CCTV yang diberikan sebagai alat bukti. Sehingga mau tidak mau Nenek Minah kemudian dijatuhi hukuman 3 bulan penjara, dipotong dengan masa tahanan. Ini menunjukkan sebetulnya sisi hukum yang hanya sifatnya normatif. Artinya hanya mengutamakan kebenaran yang ada di dalam undang-undang semata. Tetapi tidak mencapai kepada keadilan. Sementara kalau kita berbicara kepada hukum acara pidana, sebetulnya yang diharapkan bukanlah semata-mata bagaimana prosesnya berjalan, tapi bagaimana supaya hukum yang berlaku bisa menjamin keadilan buat siapa? Baik tersangka, baik juga nanti berubah nama menjadi pelaku, juga buat jaksa sebagai alat negara, juga kepada hakim. Ini akan membuat perkara menjadi terang. Demikian saya menjelaskan mengenai penyidikan dan penyelidikan. Saya akan memberikan tugas untuk minggu ini.
bersama dengan rekan-rekan Anda satu kelompok terhadap kasus yang sudah kamu pilih dari internet berdasarkan putusan. Cobalah buat sebuah BAP yang berisi tentang berita acara penangkapan, yang kemudian dilanjutkan berita acara penahanan, dan kemudian BAP singkat untuk tersangka. Jadi ada 3 ya berkasnya. Saya ulangi. Yang pertama, berita acara penangkapan. Kedua, berita acara penahanan. Kemudian, berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh seorang polisi kepada penyelidik. Ingatlah, pada kasus-kasus kalian mungkin ada kasus yang memang tidak perlu ditahan, sehingga kalau memang tidak perlu ditahan, berkas penahanannya atau berita acara penahanannya boleh di-skip, atau kalau mau masih tetap ingin dibuat, buatlah selogis mungkin sesuai dengan kronologis yang ada. Tugas akan dikumpulkan 2 minggu setelah pemberian tugas ini. Terima kasih atas waktunya. Saya undur diri. Terima kasih.